dirinya akan tahiyat awal, ya, sendirinya atau serta duduknya, maka ingat ia kemudian daripada berdiri betul, maka janganlah ia kembali, ya, dan ia kembali duduk akan tahiyat itu. Imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, sudah berdiri betul dia udah ini, dan balik dia, nggak boleh balik, teruskan aja. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunat abad, bukan rukun. Kalau dia balik duduk, dia nambah rukun, batal semuanya. Udah. Itu kan dalam sholat itu kita mesti tahu mana rukun panjang, mana rukun pendek, mana sunat abad. Di tahap awal itu sunat abad. Kalau imam sudah berdiri, ini kadang-kadang sama-sama nggak ada ilmu. Si makmum rasanya dapat tinggal kan, subhanallah kata kan. Imam berdiri tahap awal tuh kan. Dia pun turun, oh iya, ya. Turun dia, si imam dia. Batal main dia tuh. Dia menambah rukun udah. Ngapain dibilang? Dalam kasih bilang subhanallah. Hah? Ya. Turun dia berdiri dia kan, dia sampai kepada yang rukun ketiga dia kan. Dia turun ke bawah, ngejarkan tahiyat awal tadi. Gitu ya. Enggak. Nambah lah jadinya. Batal semuanya. Si makmum pula ngikut pula. Kemana itu? Itu kok cerita orang tua kita dulu kayak gitulah. Orang nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Bayang, 4 orang, 5 orang makmumnya, ya. Tikus lewat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, iza saki hadakum bisalatihi alam ya dara asali solasa amrab ba'ang patiris saki wali baini ala mastab kuna summa yasjidu sajadatin qabla an yaslamu fa'in kana salahatana sapahun lahu salatihi ila sadatiha masjida fa'in wama tastabtina man jalusa yastahima ila arba'in. Artinya apabila salah seorang, ya, apabila seorang daripada kamu di dalam sembahyang, maka tiada diketahuinya adakah ia sudah sembahyang 3 rakaat atau 4. Itulah keraguan datang. 3 rakaat atau 4 ini gitu kan. Nah, maka hendaklah dibuangnya akan saknya itu dengan diperbuatnya atas barang yang diyakinkan. Yakinnya yang mana kalau gitu? 3 atau 4 nih. 3 lah yang yakin pasti ya. Nah, itu ambil yang yakin. Kemudian sujud sahwi ya nanti dahulu daripada salamnya. 3 atau 4 nih, tetapkan 3 ya, ambil yang pasti benar itu ya. Maka jika ada sembahyangnya itu 5 rakaat, bisa dikembalikannya lah oleh sujudnya sahwi akan sembahyangnya itu kepada 4 rakaat. Dari karena 2 sujud sahwi itu jadilah menempel barang cedera di dalam sembahyang, sebab lebih atau kurang. Nah, itulah ya, sujud sahwi itu ya. Atau enggak cocok lupa ini. Mana cocok lupa kalau orang sholat. Kalau benar-benar sama ada cocok lupa lah ya. Nah, kalau urusan dunia kita nggak lupa. Biar megang komputer, biar apapun. Kan nggak lupa kan. Apalagi bayar utang orang, ingat itu. Yang belum dibayar. Kenapa kalau sholat kok bisa lupa? Masuk semuanya. Ini usahakanlah terus ini ya. Terus usahakan kemana supaya jangan kemana-mana. Karena kita sedang cakap-cakap Allah Ta'ala ini. Bukan main-main. Sedang cakap sama pacar aja pun nggak lupa kemana ya kan.
Ini semua Allah Ta'ala. Fatihah yang kita baca dijawab Allah Ta'ala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikatku tengok tuh. Hambaku sedang memujiku, Allah Ta'ala. Rahmanirrahim. Nah, diakuinya aku maha pengasih lagi maha penyayang. Dijawab Allah Ta'ala itu. Begitu bangganya Allah Ta'ala ya. Kepada siapa? Kepada orang yang gak lalai dalam sholatnya. Tapi kalau kita menolak kemana-mana, jangan kena Allah Ta'ala malaikat pun masalahnya. Ini baca Fatihah dibaca tapi ngerjain TV deh ya. Habis itu sholat doanya panjang kali. Cocok dikabulkan enggak? Itulah hebatnya ngaji nih. Akhirnya dapat jawabannya. Karena ini ilmu pasti dia. Jelas, nyata, bisa dibuktikan. Itu pakai Al-Fatihah terbagi 3. 1 pada Allah Ta'ala. Yang 2, iya karena Abu, iya karena Allah dan kita. Habis itu untuk kita semua, ini shiratal mustaqim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Iya karena Abu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Coba sungguh-sungguh. Dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Dudukkanlah di hati kita masing-masing. Terkadang bacaan kita, iya karena Abu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Si Cina itu ada di hati apa aja lah. Gasing itu. Gasing ini. Mana itu? Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Pabrik ya. Atau usaha yang macam nampak. Apanya kau ini? Untung aja Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Ya. Berikan kita kesempatan yang sangat besar. Kenapa? Bisa mau ngaji. Masalah itu hikmahnya ngaji ini. Cuma tak nampak itu aja. Enggak biar Allah Ta'ala aja ngaji ini. Ini kan semata-mata kurnia Allah Ta'ala ngaji ini. Kenapa saya bilang kurnia Allah Ta'ala aja? Kalau lihat kelakuan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, nggak dikasih ngaji nih. Nah, coba renungnya. Terus sekolah aja tuh masih ingat sekolah tuh kan. Sudah keluar dari kelas ya, keluar. Nggak boleh di dalam kelas, sudah keluar. Main-main. Tapi guru sekarang nggak berani lagi marah-marah. Kalau dulu, roll kayu, lapis 4. Sampai patah cuman itu, kuat yang mukul tuh. Roll kayu tuh. Diambil guru tuh yang lagi nunggu, sampai 4 lapis. Bisa patah. Gimana kuat yang mukul tuh? Waduh. Nah, itulah tuh. Sekarang nggak berani guru mukul murid lagi. Nggak ada semua bapak ya. Atau murid itu sendiri yang hantam gurunya. Itu sepi anak saya itu dulu ngajar sekolah di PHB juga tuh. Cabut nggak mau oleh ngajar. Dia nggak tahan emosi murid-murid yang lawan. Dimarahi. Pulang porak-poranda kereta itu bikin muridnya jualan. Nah, keretanya diempat muridnya. Cuma sekarang ini. Nah, mata orang tua nggak mau ke sekolah. Anak saya kemarin untuk diajar bukan dipukuli. Nah, bukan untuk dimarah-marahi. Nah, begitu sekarang ini. Ini udah tanda-tanda hari kiamat itu udah banyak kali udah ini. Tinggal tanda yang besar aja belum ada ya. Kita siapkanlah bekal kita. Ya. Bekal kita siapkan. Nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, nah ini pintu tobat udah habis. Kata saya lagi, tutup pintu tobat. Nah, masih terbit dari timur masih bisa lagi, tobatlah. Nah, kesempatan kita. Masalah ya. Jika lupa pula imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal ya, sendirinya,
atau serta duduknya. Maka ingat ia, kemudian daripada berdiri betul, maka janganlah ia kembali, ya. Jangan ia kembali duduk akan tahiyat itu. Imam lupa tahiyat awal. Allahu Akbar, sudah berdiri betul dia udah ini. Jangan balik dia. Nggak boleh balik, teruskan aja. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunat abad, bukan rukun. Kalau dia balik, duduk, dia nambah rukun, batal semuanya. Udah. Itu kan dalam sholat itu kita mesti tahu mana rukun panjang, mana rukun pendek, mana sunat abad. Di tahap awal itu sunat abad. Kalau imam sudah berdiri, ini kadang-kadang sama-sama nggak ada ilmu. Makmum rasanya dapat tinggalnya kan, subhanallah kata kan. Imam berdiri, tahap awal kan. Dia pun turun, oh iya, ya. Turun dia, si imam dia. Batal main dia tuh. Dia menambah rukun udah. Ngapain dibilang? Dalam kasih bilang subhanallah. Hah? Ya. Turun dia berdiri dia kan. Dia sampai kepada yang rukun ketiga dia kan. Dia turun ke bawah. Ngejarkan tahap awal tadi. Gitu ya. Enggak. Nambah lah jadinya. Batal semuanya. Si makmum pula ngikut pula. Kemana itu? Itu kok cerita orang tua kita dulu kayak gitulah. Orang nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Bayang, 4 orang, 5 orang makmumnya, ya. Tikus lewat. Yang satu lah, dia nggak boleh bilang. Batal dua nih. Kalian pun tak. Bayang kok cakap-cakap. Jadi sebaiknya kita kalau sebagai makmum ikuti imam apa kita duduk? Ikut imam lah, atau duduk boleh. 4 rakaat, tinggalkan imamnya. Ngapa ikut imam yang lupa ya kan? Nah, itu. Kalau kita ikut imam kita nggak mau. Boleh ikut imam, orang meninggalkan tahiyat awal, nanti sujud sahwi. Lupa imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imam yang lupa kan? Nah. Kalau udah bertanya, jangan kemana-mana lagi. Nanti kau salah paham lagi. Bukan sujud sahwi, sujud. Sujud sahwi pula itu kacau balik gitu ya. Nah gitu ya, udah. Imam lupa, kita sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita sujud sahwi. Mensujud sahwikan imamnya, nah bukan apa yang lupa, pada dia yang lupa ya. Ini kalau masalah tadi, dia tidaklah sampai berdiri. Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh lagi dia duduk mengejarkan itu, sampai berdiri ya. Nah gitulah. Nanti kalau nggak ditanya kacau juga itu, gantung dia. Kenapa dia gantung? Karena si makmum bodoh kali, diam aja, kenapa ya kan? Subhanallah, jadi apa yang subhanallah kan? Kan dia pun tak tahu. Tergantung dia. Dibilangkan berdiri betul, belum berdiri betul. Tapi udah bergerak dia. Jadi itu aja yang kita benari, udah cukup lah modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Sholat itu aja betulkan. Ya, berulang-ulang saya sampaikan. Di antara perintah Allah Ta'ala, sholat ini yang langsung dengan Allah Ta'ala, nggak melalui Jibril. Kenapa seperti itu? Itu istimewa sholat ini. Kalau sudah tahu begitu istimewa sholat ini, jangan main-main dengan sholat. Jangan enteng. Kalau enteng dengan sholat, jangan marah. Kalau Allah Ta'ala bikin kita pun enteng aja. Itu di mana Allah Ta'ala sebutkan? Di dalam kitab tasawuf lah. Aku cuma sangka hambaku ya. Kalau kau hampir kepadaku, sejengkal aku sedepat Allah Ta'ala. Kalau kau berjalan kepada aku, berlari. Awas kebalikannya. Anggap sepele, ya udah. Allah pun lebih tak open lagi kok. Ini lo kau sendiri di sana. Kuatkan keimanan. Sebenarnya ngaji kok kalau kita merenungkan dan kita yakin, nggak payah kok. Cuma saya bilang nggak payah. Di dalam Al-Quran sebutkan, Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma.
Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Itu ayat Al-Quran. Kalau dia menjadikan ini, berarti siapa punya ini? Dia punya kan? Nah, tahulah mudahnya kaji. Kalau udah yakin itu Allah Ta'ala punya, ya dekat yang punya kalau kita ingin ini. Ingin yang ada ini. Kan banyak lah jarak sama yang ada ini kan. Derajat sama air. Air Allah Ta'ala punya. Derajat kali pun sama air, kadang ada air yang nggak ada. Atau dia nggak bisa minum air. Nah, macam dia. Sampai kata dokter ini jangan kasih minum dulu ya. Baru habis operasi ini. Harusnya bukan main tuh orang baru operasi. Jangan kasih minum dulu. Buang angin dulu baru boleh kasih minum. Bandel. Minumnya terbuka aja itu. Nah begitulah ya. Bukan nggak ada air nggak boleh. Nggak, kalau nggak boleh nggak boleh lah. Nah gitu. Nanti puncaknya akhirnya kita gini keputusannya. Tengoklah para wali. Kenapa orang tuh nggak ada duitnya? Mana ngantongnya duit para wali? Bacalah sejarah para wali. Wali apa aja pun. Bukan wali songo lagi. Wali 10 kali songo ya. Nggak ada duitnya itu. Sampai Sunan Gunung Jati diambil Sunan Kalijaga tongkatnya. Ah, apa kau ya kan? Itulah gara-gara itu tercabut aku rumput ini, yang nggak berdosa ini. Tobat minta ampun ya, rumput tercabut. Nah, kalau kamu ini itu aja ambil ya, bilangkan kulang kaling di pohon mergat itu jadi emas semuanya. Maka itu nggak butuh dengan ini orang jadi kulang kaling jadi emas. Udah itu aja ambil. Nah, baru sibuk Sunan Kalijaga, ajarin laku nih. Tunggulah kau sini kalau mau deh, kayak gini. Tinggalkan ya. Berapa lama sampai berlumut badannya, cuma Sunan Kalijaga deh. Betapa di sungai sampai berlumut badannya kan. Udah hari. Nah, kalau mau betapa sampai berlumut ya. Ih, kok ketawa ya? Maka nggak bisa kok rumah. Rumah nggak bisa. Orang tua-tua kita dulu kuat dengan ajar, dengan niat, kuat gak dengan ajar. Najar itu apa sih? Najar itu untuk memudahkan permohonan kita sama Allah Ta'ala. Berani bayar gitu. Berani bayar. Yalah dapat kelah jodohku. Misalnya ada seorang gitu kan. Aku mau kawin. Yang pilihan kau lah ya Allah. Dapat kau. Dapat aku puasa aku sebulan. Berani? Kau? Nggak ada, saya nggak nanya kau. Kau berani kali, Bun. Nah, kesian. Nengok orang gantian lah kau pun juga kali kan. Nggak berani nih ngomong kan. Najar itu menguatkan apa? Hajat kita. Berani bayar kita. Oh sebulan tinggal di seminggu. Seminggu bisa 1 hari. Puasa aku 1 hari. Nggak bisa juga puasa 1 hari pun. Minta perempuan yang cantik, yang paten. Gimana rasanya? Jadi nggak bisa ditanya nih. Lagi kacau dia pikirannya nih. Mamanya lagi gawat. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan sembuh, sehat ya. Udah ngorok mamanya nih. Tapi dia kuat ngaji aja lah dari sini rumah. Nah sama-sama kita doakan supaya dimudahkan Allah Ta'ala ya. Kalau saya ngarepkan ini kalau malam Jumat ini udah lah meninggal malam Jumat udah. Ikhlaskan aja saya. Karena bagus kan. Ini bukan malam Jumat lagi udah ya. Jumat. Nah, udah malam 1 tapi masuk Jumat juga ini masih. Untuk apa yang diceritakan? Supaya kita bisa ada orang tua syukur alhamdulillah. Ini ayahnya udah meninggal tinggal maknya. Udah nggak usah nangis kau. Baguslah kau tuh ngaji. Itulah bayarannya kan. Supaya diberikan kemudahan ke lapangan. Meninggal ahli surga. Diampuni dosanya semua. Karena enak kan, tinggal kita lah lagi. Hari, kalau saya dulu lebih parah dari ini, meninggal orang tua saya. Apa kata orang kamu? Tamtun tahap, memang
Ngaji dia berarti. Heboh kali orang. Nah berubahnya. Orang dikuburkan nanti habis zuhur. Oh ngaji pagi. Ngapain terganggu gara-gara itu? Biar aja. Bilang udah ada ya kan. Awak juga yang selesaikan semua itu nanti. Nah, gitu. Kalau menurut orang kan saya dengerin. Udah bagus kalau ketemu jalan ngaji nih. Inilah bikinkan memudahkan kalaupun berpulang lah orang tua ke malam ini. Dimudahkan Allah semuanya dia. Urusannya. Nah. Dengan lancar yang membaca la ilaha illallah. Itu paling mahal kali itu. Tinggal kita mikirkan. Kenapa Jar? Ada orang ya bertanya sama Nabi, kenapa Rasul kok doa aku nggak dikabulkan? Apa kata Nabi? Jangan bilang nggak dikabul, nggak ada doa kita nggak dikabulkan. Semua doa kita dikabulkan. Cuman kalau dia maha mengetahui, yang pasti mati kau terima nanti. Itu pasti itu. Nah itulah dapat itu. Malam Jumat ya, hari Jumat mati dari habis sholat, baca la ilaha illallah mati. Berapa harganya itu masuk surga. Mangkana irul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Enggak dihisab lagi. Nah. Orang macam mana enak itu. Mahal kali itu kan. Hisab ini yang bikin berat. Sampai kita Nabi, semua para Nabi, Rasul Nabi semua masuk surga. Kecuali Nabi Sulaiman. Enggak masuk surga, masuk belakangan. Nah hartanya banyak, hisabnya lama. Itu dengan cara halal itu dapatkannya itu. Dijalankan jalan halal semua. Nabi Sulaiman tadi. Belakangan karena banyak hartanya. Kita udahlah harta nggak banyak sedikit, jalannya nggak harus pula ya. Hah? Itu ngerinya itu. Gimana Pak Nabi? Kadang-kadang perubahan kita nggak sadar. Saya bukan bilang Pak Nabi, ada orang sana gitu, betul di TV kan. Ini benar buat dengan, wah ambil buat di TV yang ini, orang punya nih kan, ini nyuri nih kan, pakai ini aja dulu sementara, lengket terus lah itu, penyuri nggak, berat nanti hisapnya, balikkan. Waktu betul ke sana, barunya nggak ada udah kan, udah pindah kemari tadi kan, ikat kayak kawat aja, orang Melayu tuh kan ya. Entah kalau nggak apa-apa. Kangen jumpa ganti ya. Sudah. Jadi jangan anggap sepele masalah kecil ini. Udah normal, hati-hati ya. Nanti kita sana berat. Kalau mau tahu cerita-cerita ini, baca kitab Kisful Ghabiyah namanya. Yang gaib-gaib. Yang banyak kelakuan kita tanpa sadar. Nyuri. Kita bilang nggak nyuri. Nyuri banyak. Kalau pisau kata itu berapa? 2.000 berapa satu tuh kan? Nah, 1.500. Jadi langgan ke sana dibawa, nyuri lah namanya itu. Nanti pada masa sibuk nyari mengantar dari orang yang punya. Pangkalita. Maka padang masar itu nggak disebutkan berapa lamanya. Berapa tahun padang masar nggak disebutkan saking lamanya. Itu baru pisau satu, yang lain lagi. Mangkok orang belum sempat dipulangi udah pecah pula lagi udahlah. Sekarang selesaikan semuanya sebelum kita mati. Boleh periksa nanti di rumah masing-masing. Kalau ada yang bukan kita punya, balikkan. Tanya orang siapa punya nih, balikkan cepat. Nanti payah. Sudah Eri. Kalau namanya tukang, tapi jangan tersinggung ya. Banyak pencuri. Tukang rumah pun gitu. Tukang seng kantongi paku seng, masang seng. Tinggal 5 biji, 6 biji. Pulangnya bawa pulang pakunya. Bawa pulang. Paku seng. Dan seterusnya. Cuman Pak Nabi? Hah? Ngeri lah. Makanya kalau betul TV nggak ada murid, beli. Nggak sambil TV orang sini. Kalau orang ini, bukan orang ini lah, orang sana lah ya. Mobil rusak, nggak ada bautnya ya kan. Ada mobil terduduk situ, udah ambil bautnya itu dulu. Ketawa deh, ketawa deh.
ganti. Siap dipak, maunya balik kali ini enggak. Terakhir akal jalan, ya, udah ikat kayak kawat aja. Awas. Jadi Ustaz, kalau umpamanya lah terjadi itu terdahulu gitu, bagaimana bertobatnya Ustaz? Selain taubat minta ampun Allah ganti dengan berbagai macam kebajikan. Kalau bisa Bapak hargai taksir, baik sedekahkan ke masjid, sampaikanlah kepada yang punya nih ya Allah. Udah lancang aku tuh ngambil orang punya, itu caranya. Jadi nggak ada masalah, nggak terselesai jawabnya, ada. Kalau udah terlanjur lah ngambil, gimana? Sedekahlah kita. Sedekah itu mengibaratkan dosa. Sampaikanlah ya, kepada orang yang punya ini, yang pernah aku ambil ya. Taruhlah dia. Jadi nanti dia nuntut sana padang masar. Hebohnya manusia padang masar itu, kalau kita baca dalam kitab Kisrul Gabi, heboh. Masing-masing, ya aku kurang sedikit lagi nih. Kita jumlahkan duit aja lah supaya mudah ya. Kurang 100.000 aja masuk surga ini. Karena timbangan kalau sama, dosa sama pahala masuk surga, sama aja. Kurang 100.000 aja. Minta jangan sama kawan, minta sama mak pun nggak dikasih. Lihat di sana, bahayanya manusia ya. Mak miliaran duitnya. Pahala tadi maksud saya tambahkan dengan duit aja supaya mudah. Mak minta mak 100.000 aja aku perlu. Enggak lah. Terus kasih. Kebalikannya mak minta sama Anun. Enggak. Aku butuh banyak ini. Nah. Sampai kayak gitu. Pelitnya manusia udah ya. Nanti di sana mau pelit-pelit lah. Memang mesti pelit. Jangan di dunia ini pelit. Kesempatan di sini lah. Apa itu ya. Kalau kita pelit di sini, tahankan nanti. Kita kalau sedekah banyak, berbuat baik, ini ngutangnya Allah Ta'ala itu. Kalau Allah Ta'ala berutang ini bayar apa enggak? Bayar dengan berlipat ganda. Nah begitulah dia. Nanti pelit manusia ini. Sama aja pahala sama surga, sama dosa sama pahala masuk surga. Sama aja timbangan itu. Kenapa sampai dibilang Nabi itu? Berarti untuk sama aja Pak ya? Apa iya? Ini saya buka wawasan lagi, supaya terpikir. Jangan dengar cerita aja. Saya pun capek nyampaikan ini. Sama aja pahala sama dosa. Dengar ya arisan dia. Masuk surga. Pertanyaannya apakah sama? Pahala sama surga yang dilakukan? Gak usah lah setahun. 1 hari ini aja lah. Mana banyak pahala sama dosa? Baru seminggu, baru sebulan. Selama hidup. Mana banyak dosa sama pahala? Nah, baru terkejut-kejut kita nengok dosanya banyak kali ya. Kalau kalian pernah ngorek-ngorek lubang, entah buat parit, entah buat sumur segala macam, nanti dapat dijumpai itu besi, bekarat. Ya, apalah ini, tokok-tokok dulu, ya, rupanya parang. Kalau udah bekarat, udah terbenam di tanah, kan macam karatnya macam jagung ya, tunggul jagung ya kan. Apalah nih, tokok-tokok, parang rupanya. Bisa dipakai langsung? Enggak. Mau dibakar dulu, tokoi, baru digerenda ya kan. Habis digerenda baru diasah, pakai batu asah. Baru bisa dipakai. Nah begitulah deh ya. Katakanlah dosa-dosa kita yang dulu. Yang dulu mana? Begitu kita balik, kita sudah diberati dengan hukum syara. Begitu balik, sudah diberati hukum syara. Boleh tinggalkan sholat lagi? Enggak. Nah, ingat-ingatlah. Apakah aku sudah balik, aku nggak pernah tinggalkan sholat? Atau yang lainnya? Yang lainnya nih banyak kali nih. Jadi kan banyak orang sebelum akad pernikahan pacaran dulu. Pacaran itu dosa apa pahala? Dosa. 3 kali pacaran pula, gimana itu? Apa kalian mau ikut juga? Kalau ketahui dia disebut kali sama mau ngikut juga nih. Ngada-ngada aja. Jangan cari penyakit. 1 aja pun payah kan main. Apalagi 2. 3 ya.
dosa aja lah itu. Belum lagi yang lainnya. Udah, alhamdulillah ya, terhentilah rencana kalian untuk 2, 3 jadinya kan. Bagus lah ya kan. Lanjut. Kalau 4 kata seperempat. Kenapa? Dia mau nambah lagi? Ini menambah tuh. Aduh, jangan. Nggak percaya, tanya sama orang istrinya 3. Bisa ngadil, bisa adil apa enggak? Tanyalah. Ya. Nggak mudah itu. Itu pun dibatasi Nabi, yang boleh 4 aja. Kalau misalnya nggak pakai batas, entah berapa istri semua ini ya kan. Urusan belakang itu. Walaupun tukang goreng ya. Mau 2 juga aja ya. Banyak mana? Iya. Banyak jumpa perempuannya. Tapi ada satu orang, saya jumpa sama orang, istrinya 4. Kerjanya nggak ada. Kok bisa istri 4 ya? Cuma sana, nggak payah, orang-orang jualan semua 4-4-nya gitu. Aku ngutip duit aja tiap hari padahal gitu. Ini ngasih tahu sama orang yang sana, dia 4 istrinya kan, jadi di sini jualan. Besok mau ke sana kan ngasih, udah dari sini. Yang sana gitu, sudah duitnya banyak gitu. Yang istri sana yang mendatangi ini dia juga tuh makannya makanan enak aja. Itu. Nah, kalau mau kalian mau tambah istri lagi yang itu cari ya soya. Maunya dia punya kedai nasi, aman nggak? Memang kedai nasi, jual kedai nasi, nah, udah enak lah. Makan teridang, makan. Jadi, Hah? dia ada suara jadi. Penyakit. Oh gini loh. Rumah terekam terus tapi. Kesimpulannya, supaya ngaji kita jangan sia-sia, di sholat itulah semuanya kunci jawabannya. Apapun masalah sedang kita hadapin, di sholat itulah. Kenapa? Sholat kita bagus, kita tinggal ngomong sama Allah Ta'ala enak aja jadinya. Iya kan? Makanya anak-anak yang patuh itu, dia nggak segan-segan ngomong sama ayahnya, sama mamanya. Dia sudah kerjanya. Dan orang tua pun nggak pernah keberatan. Bahkan anak nggak usah minta bos silakan. Kau udah makan nggak? Nah ini pasti gitu kan. Nah, apalagi sama Allah Ta'ala, betul-betul lah. Nah, udah paham ya. Mau paham ini masing-masing kita ini mana apa cepat naik. Kalau nggak tinggal situ-situ aja, walaupun udah 10 tahun, 20 tahun udah ngaji situ aja ya kan. Apa bedanya unta di Mekah itu? Pada bahasa Arab dia. Tinggal di Mekah lagi, lahir di Mekah. Nah, cuman kelebihannya unta Mekah sama unta sini beda. Kalau di Mekah sana, walaupun kita nggak pandai bahasa Arab, cakep aja bahasa Indonesia, ngerti dia. Nah, buktikan lah coba. Kalau dia mau begini kan, mau ke Mekah kan, mau umroh kan, baca, panggil aja unta tuh, cakep bahasa Indonesia aja, kok ngerti dia. Itu hebat. Ya pikir sisa ini main-main, enggak ada saya bikin itu. Kita cakap Indonesia aja. Cuma nanti makanya kenapa jadi Allah Ta'ala ini? Karena kalau dia jawab ya, panggilan kita cerita sama dia, lari nggak kok? Lari lah, apalagi kena unta yang tuh apa? Nggak ngerti dia. Jangan kencing ada minum. Nah jangan, nah, itu orang-orang jahil itu, bodoh kali namanya itu. Minum kencing muntah, udah kencing itu aja syukurnya. Itulah Indonesia ikut-ikutan aja. Apalagi ibadah nggak boleh ikut-ikutan.
Kita masalah jalan hati orang itu. Kalau lah kita berkendaraan naik kereta itu, kita tabraklah ada ayam orang itu di jalan. Nah. Matilah kan? Nah. Ganti gitu. Ganti lah. Tapi di jalan kan? Iya lah jalan, tanya lah sama ambil dulu ayamnya. Sempat dipotong apa enggak? Kalau sempat potong. Cari orangnya, kalau perlu diganti, kalau enggak kita bawa pulang ke makan. Kan enggak langsung konten mati ya, gelepar-gelepar potong langsung. Supaya halal ya, potong dulu. Kalau hukum pikirnya gitu. Udah, tinggal kita cari orangnya. Kalau udah minta ganti. Dengan kalau dalam hukum pemasyarakat kan kita piara ayam. Ya kalau kita piara ayam kan harus dikandangin. Iyalah. Di jalan gitu. Di jalan itu umum punya gitu. Iya. Jadi ayam dia itu masa dia menuntut. Kau nggak pernah ke Aceh ya? Pernah kan? Lembunya di mana? Ya orang Aceh. Di pasar kan? Di pasar di jalan-jalan itu kan. Tabrak lah itu. Yang punya lembu lari. Nggak nuntut dia. Itu pula hebatnya. Ya. Bapak ini gimana itu kok apa? Kan udah ditulis itu binatang dilarang masuk, tulisannya ada. Kata ADM orang Jawa ada. Bapak nggak baca itu kata. Binatang dilarang masuk. Saya bisa baca, lembu bisa kata. Ganti kan? Ganti lah. Lucu kali kok harusnya. Iya gitu. Nah, lembu bisa kan ya? Makanya ganti lah. Nah, orang Aceh ganti takut lah dia. Orang Aceh ini rencongnya bisa dicuri. Rencong tak sih, tapi rencong bisa dicuri, makin duit. Pikir orang udah kalau dia bawa rencong orang takut, nggak ada, pilih ke sabu kotor. Lewat rencongnya itu ya kan. Bukan duitnya, rencongnya dicuri. Mana rencong saya itu? Nah, itulah ya. Itu binatang yang haram. Kalau binatang yang diharamkan itu ganti juga. Ya, kalau kau sanggup lari aja lah. Kalau ya saya pun jawab itu kalau daerah-daerah sana, daerah orang tuh lah, daerah katap-katap itu. Nah, kalau itu kan, tabrak anjingnya, dikejarnya kalau kau ganti. Nah, coba sanggup, kalau enggak, udah lewat aja. Ganti. Kalau bisa nggak ganti, udah. Ngapain diganti? Biar aja di situ urusan dia itu. Orang anjing kok babi bantu situ kan. Kalau babi kalau tabrak mundur kok lagi. Udah mati deh kan, mundur. Tabrak lagi yang anak-anak yang 4 orang yang. Hah? Iyalah. Apa ya ada babi itu, anjing-anjing itu. Nanti dibunuh ya, sebab itu nggak ada lagi tuh. Turun Mama hari ini nggak ada lagi anjing babi, nggak ada. Dibunuh semua. Kalau situasi kiamat udah dekat emang, tapi nunggu Imam Mahdi lagi lama lagi. Ini pun tahap apa kabar Palestina sama Israel? Masih kita senjata apa tidak? Nggak tahu. Nah udah Eri. Jadi kalau bisa kau lari aja, nggak usah ini anjing di kota berat. Kalau nggak bisa lari, udah janganlah, jangan kau lari. Udah 5 orang nunggu di sana gitu. Kamu lari? Tergantung kadar kita lah ya. Bayar lah. Nggak bisa kita bilang, ya salah dia lah kenapa dia jalan, kau bilang gitu. Macam orang Aceh tadi juga lah, saya bisa baca, lembu bisa. Tapi kalau pelacun Pak, itu kan awal bulan juga berjalan. Ada pelacunnya kalau binatang itu si kandang. Kandang ya nggak di jalan nggak? Keluar kita beranjing orang, kan? Iyalah. Polisi pasti menang. Iya betul, kan panjang aja mesti ke polisi kan. Udah ya aja.
Iyalah, ada memang. Dia pelihara. Kalau ayam ditabrak. Coba lah kau bikin. Nggak usah ganti kok. Mana yang supirnya? Oh, kecilnya orang yang pijak-pijak ya. Kalau saya apa pikir orang. Ah, gitulah ya. Gara ganti orang suruh dipiara ya kan di rumah. Tapi kalau di Aceh lembu di pasar. Di jalan-jalan tuh tidurnya. Nabrak kucing, Ustaz. Nah, terus Orang duluan harus bungkus pakai tas dalam. Dia pakai tas dalam tuh bungkus nanamnya. nggak pakai sempak. Jadi Ya harus pakai singlet lah gitu ya. Entah peraturan siapa itu tanam aja udah tanam. Nanti kalau kayak gitu payah kali tuh. Saya gara-gara cakap orang lah mulut ke mulut lewat ada ibu-ibu kayak gendong itu kan. Jadi gendong siapa dia? Gendong Nissan. Mau gantikan Nissan anaknya. Jadi di satu digendong gitu. Dan ada aja pakai kain putih. Nah, ada aja. Nggak usah. Jadi kalau kucing itu mati ya udah tanam. Sunat ditanam. Kau pernah nabrak kucing juga? Pantas lah bemper kau hilang. Mati ya. mati dah pecah. Aduh, Jadi jadi kalau balik tuh. Aku tahu pengen tidur aku tidur situ. Cuma dia nggak carry tadi. Jadi nggak bisa pilih. Makanya kucing orang takut dia nyumpah dia. Sumpahinnya. Makanya orang kalau binatang lain orang nggak apa-apa. Kalau kucing dia nyumpah. Itu ular pun kalau kita bunuh matanya hancuri dulu. Kalau nggak di kameranya Wak. Ular itu binatang-binatang dikasih ada kelebihan. Kalau ular kalau kita bunuh dia matanya yang kamera cek nanti ke saudaranya siapa mamanya induknya siapa nengok dari matanya oh si anu ya Hasan punya kerja ini dia orangnya dari matanya itulah maka hancurkan matanya. Kalau ular ya udah itu aja saya tahu, jangan yang lain yang nggak tahu. Itu kelebihan Allah kasih kelebihan sama ular tuh. Nampak tuh siapa yang mukul dia yang bunuh. Di matanya itu jadi kamera. Jangan cari penyakit, aku dekat ke mata ini potret ya lama. Apa coba nengok. Ini rupanya orangnya. Masalah ya. Jika lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal sendirinya atau serta duduknya, maka ingat ia kemudian daripada berdiri, betul. Maka janganlah ia kembali ya, dengar ya Mujar ya, jangan kembali dia. Duduk akan tahiyat itu. Kenapa? Karena ia sudah masuk mengerjakan rukun. Sudah masuk pada rukun yang ketiga, kan itu kan. Jangan lagi. Maka tiada harus meninggalkan rukun. Tiada harus berarti haram, ya. Kalau hukum fikih itu kalau tiada harus katanya berarti haram. Tiada harus meninggalkan rukun karena mengerjakan sunat. Dia tinggalkan rukun gara-gara sunat. Apa sunat? Karena tahiyat awalnya sunat. Ini banyak orang nggak tahu pikir tahiyat awal itu rukun, enggak sunat. Sunat apa dia? Macam-macam lah tingkah laku orang soleh kalau nggak ada pakai ilmu. Kalau mau bahasa orang memperhatikan, kalau nggak perhatikan nggak apa-apa. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah, nah gitu kan. Bapak mau tahu jawabannya? Tanya dia yang buat. Itu apa rahasia? Ada ini aja, buka yang ini enggak tetap. Ada yang dua-dua, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa gitu? Tengok sebelah itu, ikutan ya. Boleh kalau ada ilmu kita. Karena waktu kita salam itu, Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu doa kita. Bila buka kalah pintu surga dengan perupaan tangan. Assalamualaikum warahmatullah, bukakan pintu neraka, masuklah ke neraka. Ya, jangan ditutup, jangan dibuka.
Masing dengan ilmu. Baru jadi beramal dengan ilmu ya. Kalau kita kacau. Udah Soy. Jadi nambah. Kau bilang nih kena istri kau ikut gitu. Dia nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, karena istri siap. Udah saya bilang istrinya, kau coba siap fit, nambahan aja siap, nggak apa-apa. Jadi nggak dosen kamu kawin lagi. Kalau yang lain nih, aduh. Ya. Enggak, udah tanya langsung, udah saya bilang dia. Kok heran pula ya sama senyum kok? Kenapa kok senyum pula? Ernie ngaji itu soalnya. Berani? Oh iya juga ya, nggak tahu ya. Oh, makanya dia alasan kaca babak kaca itu ya. Tapi kerja juga ya kan? Jangan dengar yang pikir betul. Kacau aja jokan ini pikirnya betul pula nanti. Enggak apa Ernie, nanti pikir betul karena aja ini. Suka merusak rumah tangga orang. Utang dari istrinya dan orang diganggu. Si Habib mana nggak nampak nih? Habib. Kaki yang kurang. Oh. Enak kali sakit kaki nggak ngaji ya kan? Enak kan? Tipika? Ada ngaji? Kenapa saya tanya ini? Karena kalau dia bisa enak dia nih. Kalau kita udah payah. Karena kalau duda sama lancang enak kan? Nah, begitu orang mau janji, Cona, kau nanti aku bikin istri kedua ya. Aku mau 3 kali kawin ini, bilang luan. Mau jadi. Oh payahnya? Janji dulu. Nah. Kalau saya sama istri sudah saya bilang tuh, sebelum nanti ditanam, abang kawin udah nikah tuh, nikah lagi abang. Udah saya bilang tuh, pedih-pedih lah, nggak apa-apa lah. Saya nggak mau titel duda kamu. Berarti titel duda tuh nggak ada. Hah? Iya calon gitu banyaknya kok. Nggak payah apa kalau saya lah. Soalnya enggak mudah. Kau nengok ikan di kolam gak ada kasih makan, macam gini. Korban sekarang. Ah, nggak tahu. Ah, enggak kau tahu lah, nggak apa-apa. Udah saya bilang luan kok. Nih. Kalau udah kawin dia baru janji mau minta, nggak ada perempuan yang ngasih. Enggak. Orang anak Nabi berarti mau enggak? Cari tidak ada permisi mau kawin lagi. Dia lebih pegang telur bisa masak telur itu yang panas itu. Tapi Nabi bilang membolehkan, macam mana yang larang? Tapi Pak, enggak, saya nggak pernah baca larang Nabi. Orang boleh 4 kok. Iya, tapi ada larang. Maka tak ada hukum sunnah kata kawin 4 itu. Karena buktinya sejarah itu larang Nabi. Sejarah yang kau nikah sebagai apa yang masih. Tapi dia juga membolehkan 4. Iya, berarti tak sunnah hukumnya. Iya, Nabi berapa istri tahu? Boleh, tapi tak sunnah. Kan kayak makannya boleh kan? Orang kan sekarang banyak macam masalah itu kan sunnah nikah. Poligami itu sunnah. Tapi tidak ini bukan salah Nabi. Karena Nabi yang bilang boleh kok. Ubah aja hukumnya itu. Masa bisa? Enggak. Haram memang. Hukum syara ini 5, cabangnya pun 5. Bisa wajib kawin lagi. Kalau kau ini kau pikir sendiri. Sunnah apa wajib, apa makruh, apa haram? Makruh katanya. Makruh diputuskan dia udah makruh. Mau ngelak nih berarti ya kan? Bisa haram pelayanya kan? Ya, yang makruh itu udah terpotong. Salah hitan potong. Kebanyakan. Jangan aja.
Kalau pikiran kemana-mana gara-gara itu wajib lah nikah. Itu wajib. Sesuai pulang berpikir. Ada tiket pulang nanti pas gitu. Nah begitulah ya. Hukum syara itu cabangnya itu sama juga. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. 5. Cabangnya pun 5. Tergantung kita masing-masing. Jadi jangan sampai meninggalkan rukun karena mengerjakan sunat. Maka jika kembalilah ya kepada duduk akan tahiyat itu dengan sengajanya, lagi tahu pula ya akan haramnya, niscaya batalah sembahyangnya. Udah jelas kan? Batal sembahyang. Dia bilang kalau dia tahu, kalau nggak tahu deh, berarti nggak batal. Nggak tahu hukum itu hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Hamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah.